Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TWK tentang nasionalisme. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk sehingga diperlukan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk dapat mempersatukan bangsa Indonesia, penerapan sikap nasionalisme yang sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mana ini? Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sikap nasionalisme. Berarti sikap nasionalisme yang dihubungkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mengakomodasi sifat pluralistik. Plural itu artinya jamak. Berarti kalau pluralistik itu adalah banyak seperti berbagai suku, berbagai budaya, itu maksudnya adalah pluralistik, banyak, beraneka ragam. B. Menerapkan prinsip homogen dalam menyikapi keberagaman. Homogen itu satu. Dalam menyikapi keberagaman. Keberagaman kok disikapi dalam satu hal saja. Nah, menghomogenkan, menunggalkan. Nah, menghomogenkan. Nah, ini nggak bagus ini. Ini bukan jawaban. C. Membudayakan sikap peduli antar warga negara. Ini tidak menyinggung Bhinneka Tunggal Ika, tetapi menyinggung sikap peduli, kepedulian. Yang D. Mengembangkan sikap kasih sayang antar masyarakat. Ini tentang kasih sayang. Yang E. Menerapkan sikap elitisme, individualisme. Individualisme ini bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Elitisme. Elit. Jadi jawabannya nomor 1 adalah yang A. Lanjut nomor 2. Perhatikan pertanyaan berikut ini, yang merupakan sikap kritis yang harus ditumbuhkan untuk menjaga nasionalisme dalam masyarakat multikultural. Ada pada bagian nasionalisme yang ada hubungannya dengan multikultural. Multikultural itu banyak kultural, pluralisme, banyak. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi Pancasila. Supremasi hukum merupakan supremasi hukum adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Supremasi hukum menempatkan hukum di posisi paling tinggi. Yang 2. Meninggalkan sikap primordialisme yang berlebihan. Primordialisme itu mementingkan kelompoknya sendiri. Itu primordialisme. Ini apa nih? Merupakan sikap kritis yang harus ditumbuhkan untuk menjaga nasionalisme. Tentang nasionalisme, meninggalkan sikap primordialisme yang berlebihan. Ini masuk berarti. Multikultural kan? Kalau multikultural, kalau sikap primordialisme mementingkan dirinya mementingkan kelompoknya sendiri, ya bisa bertengkar dengan kelompok yang lain. Jadi kita jangan sampai berlebihan dalam primordialisme. Nggak boleh. Berarti ini masuk. 3. Menyelesaikan semua konflik yang ada dengan cara represif agar tidak terjadi konflik. Represif itu penanganan setelah kejadian. Seperti kalau mencuri, ya ditangkap. Kalau melanggar lalu lintas, ditangkap sama polisi, dihukumi. Nah, ini represif. Kalau lawannya represif itu ada preventif. Ini lawannya preventif. Menanggulangi sebelum kejadian, seperti
sosialisasi tentang narkoba oleh BNK, bahayanya narkoba itu seperti apa. Nah, itu preventif. Kalau represif itu setelah kejadian, mencuri ya dihukum. Ini tidak mengarah ke nasionalisme atau multikultural, ini bukan. Yang nomor 4, mengembangkan sikap Calvinisme melalui penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara. Calvinisme ini kalau nggak salah menganggap golongannya itu yang terbaik. 5, mengembangkan sikap toleransi. Nah, ini toleransi berarti kalau kita toleransi berarti ada yang kita hormati. Berarti tidak hanya satu orang kan, banyak kan. Berarti ini termasuk multikulturalis dan multikultural dan nasionalisme. Nomor 5 yang termasuk. Nomor 5 dan nomor 2. Jawabannya 1, 3, ini 25 C. Lanjut nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Berdasarkan pernyataan di atas yang tidak termasuk faktor penting bagi pembentukan nasionalisme Indonesia ditujukan pada nomor tidak termasuk faktor penting. Tidak termasuk faktor penting pembentukan nasionalisme. Oke, persamaan karakter pribadi. Nah, ini bukan faktor pembentukan nasionalisme. Kenapa? Karena nasionalisme itu timbul karena ada perbedaan terus disatukan. Kalau ini persamaan karakter pribadi, nah ini bukan faktor pembentukan nasionalisme di Indonesia berarti. Ini pembahasannya kan nasionalisme Indonesia, di mana nasionalisme Indonesia itu berbeda-beda, tetapi bagaimana bisa bersatu. Kalau ini persamaan karakter pribadi, oh tidak, ini bukan faktor, berarti ini termasuk. 2, persamaan sikap individu. Bukan faktor penting pembentukan nasionalisme ini persamaan, karena sama, setiap sikap individu sama, bukan. Karena pembentuk nasionalisme itu sikap individu itu berbeda-beda. Ini oke. 3, persamaan pola kebudayaan. Pola kebudayaan juga berbeda-beda. Nah, ini berarti oke. 4, persamaan cita-cita masa lalu. Ya, benar. Pembentuk nasionalisme adalah persamaan cita-cita masa lalu. Berarti bukan. 5, persamaan senasib sepenanggungan. Ya, karena sama-sama pembentuknya nasionalisme itu kan sama-sama dijajah. Nah, ini pembentuk nasional, faktor penting pembentuk nasionalisme, berarti bukan. 6, persamaan suku, bangsa, dan adat istiadat. Persamaan suku, bangsa, dan adat istiadat. Oh ya, ini persamaan suku, bangsa, dan adat istiadat. Ini bukan pembentuk nasionalisme, ya bukan. Nomor 7, persamaan tempat tinggal yang disebut tanah air. Nah, ini sama-sama bangsa Indonesia. Ini pembentuk nasionalisme, berarti bukan. Jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, ini salah. 1, 2, 6. Oh, ini jawabannya ini. 1, 2, 5, ini salah, ini salah. 3 benar, ini salah. 5 salah. Ini pokoknya 1, 2, 3. Ini salah ini. Oke, lanjut nomor 4. Perhatikan sikap-sikap berikut ini. Sikap nasionalisme dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika ditentukan oleh nomor. Sikap nasionalisme dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu ya jamak, banyak, plural, pluralisme. Nah, ini mengikuti upacara bendera. Ini nasionalisme. Ini sikap nasionalisme, tetapi bukan konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 2, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Ini nasionalisme karena persatuan, dan juga Bhinneka Tunggal Ika membangun dan mempererat tali persaudaraan.
Bhinneka Tunggal Ika. 3. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ini nasionalisme tapi tidak mengarah ke Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 4. Menjaga toleransi di tengah masyarakat. Nah, ini Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan nasionalisme karena persatuan. Karena dengan toleransi maka kita bisa bersatu. Ini ya. 4. Mentaati hukum dan peraturan yang berlaku. Ini tentang hukum. Bukan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bukan nasionalis. Menaati hukum itu nasionalisme atau bukan ya? Coba kalian tulis di kolom komentar. Menaati hukum itu termasuk nasionalis atau bukan? Nomor 6. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu. Ini spasi. Antar individu dan masyarakat. Berarti ini Bhinneka Tunggal Ika dan juga nasionalisme. Jawabannya adalah, ini bukan ya, 2, 4, 6. 2, ini. 2, 4, 6. Lanjut nomor 5. Perhatikan sikap nasionalisme berikut. Para nasionalisme dalam membangun keharmonisan dan kekompakan yang merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat terdapat pada angka ini pondasi ya, fondasi. Pondasi itu yang merupakan dasar ya. Dasar, pondasi rumah yang paling dasar pada rumah. Nah, peran nasionalisme dalam membangun keharmonisan dan kekompakan yang merupakan pondasi kehidupan. Pondasi kehidupan bermasyarakat terdapat pada angka menggunakan batik dalam rangka Hari Batik Nasional. Ini mengenakan batik pada hari dalam rangka Hari Batik Nasional. Nah, ini ketika event. Hanya ketika event digunakan. Nasionalisme tapi dipakai ketika event saja. Nomor 2, meningkatkan komunikasi dan kebersamaan antar masyarakat. Meningkatkan komunikasi. Nah, ini keseharian. Ini merupakan pondasi dalam kehidupan. Ini nasionalisme juga. Nomor 2. Terus nomor 3, menghadiri kegiatan festival kebudayaan pada peringatan Hari Kemerdekaan. Ini event, bukan keseharian. Ini bukan. Terus yang 4, menghargai keberadaan budaya orang lain. 5, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik. Nah, ini ya. Nah, ini. Berarti menghargai keberadaan budaya orang lain. Berarti 2 sama 5. Mana 2? Nah, ini 2 sama 5. Ini ada 1, berarti bukan. Ini ada 2, bukan. Iya 2, tapi ada 3, bukan. Ini ada 3 juga, bukan. Ada 3. Nah, 4, 5. 2 sama 5. 2 sama 5. 4, menghargai keberadaan budaya orang lain. Berarti ini. Oke. Berarti jawabannya D. Oke, kita sudah bahas 5 soal. Semoga bermanfaat. Semoga kita lolos PNS. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.